saya Iksanuddin, saya dari kelas PAUD 17A, mahasiswa dari Universitas Kota Indonesia yang jurusan pendidikan olahraga. Oke, di sini saya akan menyelesaikan mata kuliah dari olahraga rekreasi, yaitu dengan tugas membuat video. Di sini adalah video saya tentang bagaimana caranya ngecamp atau berkemah di pantai. Berikut adalah sedikit penjelasan dari saya. Oke, kita mulai dari awal ya. Jadi seperti yang kita semua tahu bahwasanya berkemah atau ngecamp itu adalah sebuah kegiatan yang berada di luar. Kemudian kita harus mengetahui beberapa hal-hal yang sangat penting guna keselamatan kita dalam berkemah. Oke, yang pertama adalah dari mulai persiapan. Jadi pada fase persiapan ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah fisik. Oke, untuk fisik sendiri adalah kita bukan memisahkan ya, kita melihat aktivitas kita, apa yang akan kita lakukan, atau mungkin sebuah pendakian atau hanya saja sekedar berkemah. Kalau misalkan hanya saja sekedar berkemah, jadi persiapan fisik yang harus kita persiapkan adalah yang paling utama adalah mental. Terus yang kedua adalah bagaimana kita dapat survive dalam alam bebas. Oke, yang kedua adalah dari segi tempat. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan di luar atau outdoor, kita harus mengetahui tempat yang akan kita tuju. Dengan cara apa? Sebelum kita berangkat, minimal seminggu sebelum kita berangkat, kita harus mencari tahu informasi tentang tempat yang akan kita tuju, dari mulai registrasi masuk, kemudian keadaan tempat tersebut, bagaimana, apa saja yang tidak boleh dilakukan di sana, kemudian sumber yang kita perlukan untuk bertahan hidup di sana apa saja, misalkan sumber air atau kemudian bagaimana kondisi hutan di situ dan yang lain-lain. Oke, kemudian yang selanjutnya, kita lanjutkan ya. Jadi persiapan yang selanjutnya adalah yaitu perlengkapan. Apa saja yang harus kita bawa pada saat berkemah atau ngecamp di pantai. Jadi saya kemarin yaitu berkemah di Pulau Mengkudu. Jadi perlengkapan yang saya bawa adalah, yang pertama adalah tenda, lengkap dengan perlengkapan tenda itu sendiri seperti pasa, tali, kemudian matras. Oke, yang selanjutnya setelah tenda adalah peralatan masak. Jadi apa saja peralatan masak di sini yang dibawa adalah, yang pertama adalah kompor, terus yang kedua adalah nesting. Kompor sendiri adalah ada berbagai macam ya. Jadi saya kemarin adalah membawa kompor khusus untuk sebuah perkemahan atau ngecamp di tempat yang sepi dan jauh dari keramaian, yaitu kompor portable. Terus yang selanjutnya adalah nesting. Nesting di sini saya menggunakan nesting yang biasa dipakai untuk orang pendakian sebuah gunung. Itu nestingnya, nanti saya kasih tahu gambarnya. Terus kita lanjut lagi setelah itu, kemudian alat pribadi ya. Kita tidak perlu menyebutkan terlalu detail, yaitu seperti halnya alat makan, terus kemudian alat untuk sholat, kemudian alat untuk tidur, terus baju dan yang lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah keperluan logistik. Jadi kenapa di sini kita harus memerlukan logistik? Yang pertama adalah kita akan berada jauh di tengah keramaian, di mana kita tidak dapat mencari sumber makanan di warung, dan kita hanya mengandalkan logistik yang kita bawa. Jadi logistik yang dibawa adalah disesuaikan dari
berapa hari kita akan melaksanakan kegiatan berkemah. Kemudian logistik yang dibawa juga tidak semuanya yang terlalu ribet atau menyusahkan ketika kita bawa. Seperti misalkan kita hanya membawa beras, minyak goreng, kemudian logistik yang sifatnya tidak gampang bau atau busuk. Oke, yang selanjutnya adalah keberangkatan. Bagaimana kita berangkat itu tidak boleh kurang dari 2 orang, itu minimal 2 orang ketika kita berada kegiatan di luar ruangan atau outdoor. Kemudian tetap kembali kita harus mengecek jalur atau jalan yang harus kita lalui, bisa kita lalui dengan motor atau tidak. Kalau misalkan tidak, berarti kita terpaksa harus berjalan kaki untuk mencapai tempat yang kita tuju. Oke, di sini kita akan melanjutkan ya. Tadi setelah keberangkatan, kemudian setelah kita sampai tempat, jangan lupa beristirahat. Kemudian kita langsung menuju tempat di mana kita akan mendirikan tenda. Kemudian kita cari tempat yang jauh dari mara bahaya. Misalkan karena saya memberi contohnya di pantai, saya mencari tempat yang jauh dari bibir pantai. Kenapa? Karena hal yang sangat ditakutkan adalah ketika air pasang, kita harus menghindari bagaimana caranya kita agar tidak terkena luapan dari air laut yang pasang. Kemudian usahakan hadapkan tenda yang tidak terkena hembusan angin. Kenapa? Karena di samping kita menghindari angin, kita juga menghindari hal yang tidak kita inginkan. Misalkan ketika angin bertiup sangat kencang, ada sesuatu yang terbang kemudian merusak tenda yang sudah kita dirikan. Oke, kemudian setelah mendirikan tenda selesai, kita mencari kayu bakar. Kita mencari kayu bakar dalam hutan. Apapun yang bersifat kering itu akan bisa terbakar. Jadi misalkan dalam kondisi setelah hujan, itu tetap kita harus mencari kayu bakar. Bagaimana cara menghidupkannya adalah kita mencari ranting-ranting dulu yang kecil-kecil, kemudian mencari yang agak besar atau sedang, kemudian mencari yang besar. Nah, setelah semuanya terkumpul, barulah kita menghidupkan, yaitu kita mencari seperti ilalang yang kering. Itu pertama kita hidupkan dulu ilalangnya, kemudian setelah hidup baru kita kasih ranting-ranting yang kecil, kemudian yang sedang, kemudian yang besar. Oke, manfaat dari kita membuat api unggun dalam sebuah perkemahan atau ngecamp adalah yang pertama, kita menghangatkan badan ya dari dinginnya malam. Kemudian yang kedua adalah menghindari hewan-hewan buas. Kenapa? Karena hewan buas adalah takut terhadap api. Jadi kita tetap waspada atau safety ketika berada di hutan atau di tempat yang jauh. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai bagaimana sih cara berkegiatan di luar ruangan atau outdoor atau di alam bebas. Sedikit opini dari saya tadi, bagaimana pengalaman yang saya dapat setelah saya melakukan kegiatan di luar. Dan ada lagi sesuatu yang harus kita ketahui daripada kita melakukan kegiatan di luar atau outdoor, yaitu adalah ketika kita selesai melaksanakan kegiatan berkemah atau ngecamp,
setelah selesai packing barang kemudian akan meninggalkan tempat, jangan lupa cek kembali adakah yang kita tinggal, seperti misalkan sampah. Kenapa? Karena di hutan adalah bukan tempat untuk membuang sampah. Jadi kita sebagai pengunjung harus memiliki kesadaran diri akan kebersihan alam yang bebas. Jadi tetap harus memperhatikan kebersihan. Kemudian jaga bicara. Kenapa saya bilang jaga bicara? Karena alam bebas memiliki peraturannya sendiri dan kita hanyalah sebagai pengunjung. Jadi kita harus menjaga lisan kita agar kita terhindar dari mara bahaya. Kemudian kita hanya boleh membawa foto atau gambar. Kenapa? Karena kita hanya menikmati suasana yang hening di alam bebas. Jadi kita harus mengerti apa yang tidak boleh kita bawa, kemudian apa yang boleh kita bawa. Oke, seperti itu saja. Sekian dari penjelasan saya tentang bagaimana cara hidup di alam bebas, apa saja yang perlu dibawa, terus kemudian bagaimana etika kita berada di tempat alam bebas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih telah menonton. Begitulah opini saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi itu versi saya akhiri. Wassalamualaikum.